rekan sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bakat adaptability, salah satu bakat dari kategori relating talents. Bagi Anda yang memiliki bakat adaptability, maka secara alami Anda adalah orang yang sangat responsif. Anda lebih senang merespon perubahan situasi dan Anda mampu memilih respon yang paling tepat terhadap sebuah perubahan keadaan, perubahan situasi. Nah, dengan kemampuan Anda beradaptasi yang tinggi, secara alami hidup Anda berjalan dinamis, Anda begitu fleksibel, Anda betul-betul fokus pada apa yang Anda di sini pada saat ini. Hal tersebut membuat Anda adalah orang yang sangat responsif dan sangat bisa menyesuaikan diri dengan apapun yang sedang terjadi. Jika ada sebuah perubahan situasi di dalam organisasi, di dalam proyek yang sedang Anda jalani, di dalam sebuah proses perjalanan yang sedang berlangsung, Anda secara alami tahu apa respon yang terbaik terhadap perubahan tersebut. Anda menyesuaikan diri, berbaur dalam dinamika yang ada, dan respon yang cepat tersebut membuat produktivitas itu tetap berjalan dengan baik. Anda bukanlah orang yang kaku, menolak perubahan, menghambat dinamika hanya karena perubahan tersebut tidak terasa menyenangkan atau di luar prediksi. Bagi Anda, prediksi itu bukanlah sesuatu yang paling penting, tetapi adaptasi. Dengan beradaptasi, Anda menciptakan dinamika yang terus berlanjut dalam mengembangkan organisasi atau di dalam menjalankan bisnis Anda. Nah, agar bakat adaptability ini betul-betul bisa Anda gunakan dalam keseharian Anda memang memiliki kebutuhan dasar dalam hal fleksibilitas. Anda butuh diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan diri, untuk dalam tanda kutip katakanlah keluar dari rutinitas, dan fleksibilitas tersebut diterima sebagai sesuatu yang tidak melanggar aturan, tidak melanggar prosedur. Maka memang bisa jadi Anda berada pada tempat yang berbeda dengan dimana sistem-sistem justru harus berjalan dengan prosedur yang sudah pasti dan selalu berulang. Bagian Anda adalah barangkali di luar sana, di aktivitas yang bersifat outdoor, terbuka, bertemu dengan orang, berhadapan dengan dinamika yang tidak pasti di luar sana. Anda bisa mendukung aktivitas-aktivitas yang dinamis di dalam pemasaran, di dalam project manajemen, ketika Anda mengadakan sebuah event dan lain sebagainya. Memang ada juga hal-hal yang perlu kita antisipasi dengan bakat adaptability yang kuat, di mana kemudian Anda tidak terlalu memperhatikan dan memikirkan sesuatu yang jauh. Anda fokus pada apa yang ada di saat ini. Bisa jadi hal tersebut tidak selalu dipahami oleh partner Anda, oleh tim Anda. Jika Anda adalah seorang leader, secara alami mungkin orang lain membutuhkan arahan yang cukup berjangka panjang. Namun jika di saat yang sama Anda adalah pribadi dengan adaptability yang kuat, memang Anda cenderung berfokus pada apa yang ada di hari ini. Anda meyakini apa yang sedang terjadi itulah yang paling layak untuk dipikirkan dan direspons segera. Itu yang perlu diantisipasi. Nah, bagaimana justru jika bakat adaptability Anda lemah? Jika adaptability Anda lemah, aktivitas bisnis di mana situasi bisa berubah drastis mungkin tidak terlalu cocok bagi Anda. Barangkali Anda ada yang tertarik dengan dunia saham misalnya, itu sebagai sekedar sebuah contoh. Kita bisa ketahui bahwa di sana perubahan terjadi hampir setiap saat.
hal tersebut bisa jadi tidak nyaman bagi Anda karena bakat adaptability yang rendah. Anda bisa jadi cenderung lebih nyaman beraktivitas dalam sebuah sistem dengan jadwal yang sudah jelas, dengan arah yang sudah tegas, dengan kerjasama yang katakanlah sudah terpola. Dengan adaptability yang rendah juga, Anda tidak terlalu pas jika harus berhadapan dengan ketidakpastian dalam berhadapan dengan dunia luar. Maka memang ada baiknya Anda memilih bagian yang lebih terstruktur. Anda bisa mencari partner, atau Anda bisa melihat apakah di tim Anda ada orang yang memang memiliki adaptability yang kuat agar itu menjadi bagian mereka saja. Seperti itu. Bisnis yang terkait pariwisata, saya rasa salah satu kategori bisnis yang membutuhkan bakat adaptability yang kuat. Anda responsif, termasuk dalam merespon keinginan dan perubahan keinginan dari konsumen Anda, dari pelanggan Anda, atau dari para tamu di paket wisata yang sedang Anda kelola. Perjalanan ibadah juga semacam umroh, mungkin sedikit banyak juga sangat membutuhkan bakat adaptability yang kuat. Karena ya dalam perjalanan seperti itu apapun bisa terjadi. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang dimunculkan bakat adaptability itu akan menjadikan Anda sangat natural dalam menjalankan semua alur aktivitas tersebut. Dinamis, responsif, berorientasi pada kondisi aktual, dan Anda bisa menjalani itu semua dengan rasa nyaman. Anda tidak merasa kewalahan, Anda tidak merasa kebingungan. Dalam hal apa adaptability ini Anda manfaatkan, sangat dipengaruhi juga dengan komposisi bakat kuat Anda yang lain. Oleh karena itu bisa Anda cermati lagi bakat-bakat yang lain yang ada pada komposisi urutan bakat kuat Anda. Jika ada bakat belief, Anda akan menggunakan adaptability ini dalam aktivitas-aktivitas yang bernuansa sosial. Jika Anda ada bakat aktivator, Anda ada bakat significance, Anda bisa menggunakan adaptability ini untuk menjadi orang yang spontan. Misalnya tadi di dalam dunia pariwisata, menjadi seorang tour guide dan sebagainya. Kemungkinannya masih banyak. Silakan Anda eksplorasi lagi hasil asesmen Anda, kombinasikan dengan bakat-bakat kuat Anda yang lain. Diskusikan dengan teman-teman Anda juga yang Anda ketahui memiliki bakat adaptability yang kuat, atau Anda cari teman-teman Anda, partner-partner Anda yang mereka adaptability-nya lemah dan mereka membutuhkan Anda untuk melengkapi tim mereka. Semoga deskripsi ini bermanfaat. Demikianlah secara umum bakat adaptability sebagai bagian dari kategori relating talents. Sampai jumpa dalam pemaparan video-video selanjutnya. Terima kasih.